tapi enak. Recommended banget. Wah, Enak banget. sekarang lodehnya ya, lodehnya teman-teman. Lodehnya. Lodehnya juara teman-teman. Gimbal. Oh, dadar gimbal teman-teman. Kalking. Wah, sadis. Ini mendoan. Bahagia banget. Ketika kita minum ini, gerakan kita menjadi melambat gitu, seolah-olah kita sedang bermain tai chi gitu ya. Nikmat. Nasinya habis. Gak apa-apa. Gimbal itu karena kelihatan acak-acakan teman-teman. Ya habisin dong teman-teman. Aku juga pengen tahu dari tadi. Parah. Itu nggak bisa makan. Gue juga pengen. Gue baru cuma 2 sendok itu makan tuh. Parah nih. Enak ya. Selamat pagi teman-teman. Kembali ketemu sama gua Arif di cerita touring kita. Kali ini masih edisi kuliner. Dan gua mau ke tempat yang agak menarik nih. Menarik dalam artian bahwa ini tempatnya adalah bekas kandang kambing. Makanya disebutnya omah kandang teman-teman. Ya, pemiliknya adalah seorang mantan pilot dari Merpati kalau nggak salah ya. Merpati atau Simpati Merpati kalau nggak salah, lupa gua. Nah, ada menu yang menarik di sana yaitu sayur lodeh dan beberapa hal lain ya. Gua pernah ke sana dan ini mungkin untuk kedua kalinya gua ke sana. Kali ini gua ngajak sama istri ya. Untuk menikmati sajian di sana gitu. Di sini kita ambil kiri teman-teman ya, Jalan Pabuaran. Oke. Ini adalah belakang Hotel Aston teman-teman. Jadi ketika jalan di Batu Tulis yang kemarin kemarin longsor itu teman-teman. Nah, kalau mau ke Jalan Cihideng dan lain-lainnya, itu ini adalah salah satu jalan alternatifnya. Jadi bisa lewat sini. Ada satu lagi lewat Rangga Mekar, ya. Ada yang lewat sini. Menurut gua lewat sini lebih nyaman karena tidak terlalu macet dibandingkan lewat Jalan Rangga Mekar teman-teman. Memang agak sedikit lebih jauh ketika teman-teman masuk dari BNR, harus mencapai ke arah Aston dulu baru bisa lewat sini gitu. Tapi di sini lebih nyaman, jalanannya agak lebih besar. Di depan ini ya ada Wapan Cihideng Sukabumi Bogor Jagorawi ya. Kita ke kanan teman-teman. Kalau kita ke kiri nanti bisa keturunan untuk ke arah Rancamaya. Ini kita ke arah Cihideng. Oke. Ada ke kanan ke Tajur Halang. Kita tetap ikuti jalur sini ya. Ke kanan sana Tajur Halang teman-teman. Kita tetap ke arah sini kiri. Kita ikuti jalan. Samping kita ada masjid bagus teman-teman nih. Masjid apa namanya ya, lupa.
Masjid Baitul Halimah. Oh. Sini kita akan belok kiri. Oke, kita belok kiri teman-teman. I hope I still remember perfectly. Pemandangannya asik di sini teman-teman. Hah? Iya. Kanan kita jurang teman-teman. Asik. Ke situ bisa kan Pak ya? Ke situ bisa kan ya? Iya turun. Ya siap. Cucu. Aku bantu ulang. Paket dari paru cabainya 1, tai TS-nya 1, kecap gulanya 1, tempe mendoannya 1, tempe pastel 1, honey tulangnya 1. Yes. Teh tawar anget dong 1 ya. 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 Yo, Kasih. pemandangannya asik banget kan? Ya tuh pemandangan. Teman-teman. Ini ngopi di sini asik menyenangkan. Nah, teman-teman. Jadi lu kalau bikin acara bisa di sini duduk-duduk. Nah, itu ownernya. Ini beliau adalah apa namanya? Mantan pilot. Nah, ini bunga tuh. Asli. Bukan bohongan, sini mah semuanya serba asli. Wanginya juga kecium kan, enak. Tambah gemuk, Pak. Tambah berisi sekarang badannya. Nggak kebalik. Masya Allah. Udah lama nggak sih nih? Ya ini kebetulan sama istri pengen kangen sama itu loh Pak, apa namanya, lodeh. Hah? Kangen sama lodehnya. Oh, alhamdulillah. Tapi saya malah belum pesan lodehnya. Mbak, lodehnya ada Mbak? Saya lupa. Nah, boleh satu ya? Ada Pak. Saya malah lupa loh pesan lodehnya. Seru ya pagi-pagi kita apa namanya main ke sini, makan makanan enak, ditemanin sama burung kayak gini, pemandangannya syahdu banget ke sana. Lihat, kita juga bisa lihat Sama Ervin. Pak Ervin ya? Iya, Bantu ya? iya. Ah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dulu sendiri ke sini ya. Iya. Nah, ini ada stup-stup dari lebah trigona teman-teman ya. Lebah trigona itu jenis lebah yang kandungan vitamin dan lain-lainnya di madunya itu jauh lebih kuat teman-teman. Ini justru jenis madu yang kita butuhkan untuk pengobatan teman-teman nih. Ya, beliau pemiliknya tadi, pemilik tempat ini. Mau dibukain? Apa tuh? Ini. Nggak usah, nanti aja, mau makan dulu. Tuh, lihat. Ini jenis lebah trigona teman-teman. Ya. Oh. Seperti itu jalan masuknya. Oke. Nah, ini adalah termasuk salah satu makanannya. Bunga-bunga di sana itu makanannya juga teman-teman. Ya. Menyenangkan kalau kita bisa ke suatu tempat, selain kita bisa makan sarapan pagi, juga kita bisa ada edukasi ya terhadap pengetahuan kita. Dan di sini arsitekturnya atau tempat penataannya, desainnya agak jadul ya, jadi menimbulkan kesan kita sedang berada di tahun berapa gitu ya. Seru ya, ada koleksi nampan-nampan ya, lalu ada kaca besar, lalu ada keramik-keramik. Seru banget.
Dan di sini adem teman-teman. Adem, rambatan. Lihat, ini pakai rambatan dari pepohonan ya. Ya, ada rambatan pepohonan. Jadi memberikan oksigen yang bagus sama kita. Jadi ini tempat yang very well ya kalau buat kita menghabiskan waktu nih. Ini udah datang teman-teman. Ini sayur lodehnya. Ini tetap. Ini yang paru. Iya. Ini tadi terima kasih Mbak. Ini itu yang tadi ya. Makasih Mbak. Siap. Ini adalah Taiti dan telang tadi ya. Dan ini adalah sayur lodehnya teman-teman. Coba deh rasain kuahnya sayur lodehnya. Rasain kuahnya. Gue suka banget nih sama sayur lodeh ini. Favorit. Enak kan? Iya. Ini enak nih, juara ini lodehnya. Nilanya teman-teman. Besarnya tinggal mendoan sama. Siap. Pempek apa tadi? Pastel. Iya. Kasih ya. Ya teman-teman, kita sudah sudah semua menunya hadir, maka kita akan coba satu persatu. Gua akan mulai tidak dari kalau bini gue udah lapar ya, jadi dia mulai dengan si main course-nya dulu. Kalau gua akan mulai dari yang kecil-kecil, perintil-perintilan yang terlebih dahulu gitu. Gua akan coba dari mendoannya dulu deh. Ini kita dikasih sambalnya ya, dikasih sambal kecap yang dikasih cabai. Gimana rasanya? Enak nggak? Juara. Lodehnya. Oh iya, kalau lodeh udah pasti juara teman-teman. Tapi seperti di awal tadi gua mau ngomentarin satu-satu yang kecil-kecilnya dulu. Ini mendoannya. Mendoan itu pasti pasangannya menggunakan kecap. Oke. Mantap. Seperti mendoan yang kalau kita makan ke daerah Purwokerto. Nah, ini rasanya persis seperti itu. Sekarang gue mau coba ini pempek bentuknya pastel ya. Oke. Ya. Kita akan coba rasain seperti apa sih. Tadi pastel, tapi kok pempek gitu. Gua bingung juga ya. Tapi ternyata karena memang bentuknya. Jadi kita ya bentuknya kayak pastel. Tapi enggak mah, ini isinya isi pastel beneran. Isinya pastel beneran teman-teman. Lihat tuh. Rasanya? Jadi ini pastel yang disajikan dengan kuah pempek, begitu teman-teman. Tapi adonannya. Jadi konsepnya begitu. Enggak. Adonan pastelnya. Kuahnya lumayan pedas teman-teman. Kuah untuk pempeknya. Tapi enak. Recommended banget. Wah, Enak banget. sekarang lodehnya ya. Lodehnya teman-teman. Lodehnya.
lodehnya juara teman-teman. Wah, ini mah gurih, udah keasinan pas banget, asinnya pulen gitu, masuk ke mulut tuh lu kayak susah buat berhenti. Tadi bini gua aja dari tadi dia nyuapin terus nih ke sini. Di sini isinya ada terong, lalu ada kacang merah, ada kacang panjang, lalu ada tempe, ada jagung, Sama itu tuh. lalu ada melinjo atau tangkil. Kalau sini bilang tangkil, melinjo. Terus ada baby corn, ya. Ada baby corn. Wah. Ini cobain dadar. Dadar itu. Dadar teman-teman. Tanpa nasi. Dadar apa namanya disebut tadi ya? Namanya? Dadar. Gembel lah. Gimbal. Oh, dadar gimbal teman-teman. Kalkin. Wah, sadis. Ini pecak nilanya ukurannya sedang, lumayan besar teman-teman. Kita cobain kuahnya dulu ya, kuah pecaknya. Strong di jahe. Lalu ini ada rasa asam pahit dari ini nih, dari apa namanya, jeruk purut, jeruk limo teman-teman. Karakter dari pecak memang begitu, ada rasa sedikit pahitnya ya. Cobain ikannya. Ini ikan dari kolam sendiri kayaknya, karena dia punya kolam di bawah sana. Ada kolam di bawah sana. Ikannya nggak bau tanah, nggak bau lumpur ya, enak. Nasinya pulen teman-teman. Kalau buat orang yang suka pecak, ini recommended banget lah. Cuman tadi dia ada aftertaste, bukan aftertaste malah ya, langsung ada rasa pahit yang menyerang di awal gitu. Tapi ya memang karakter pecak begitu, dan itu enak teman-teman. Kayaknya nilainya nila merah kayaknya nih ya. Makan ikan tuh esanya di sini. Bonusnya adalah duri. Memang disediakan apa adanya soalnya. Ini harus lagi teman-teman. Ini yang gila banget tuh ini nih. Ini gila banget ya. Campur nasi enak kayaknya. Campur nasi. Nasinya. Ke sini ya, makan lodeh akan jadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan, nggak akan terlupakan teman-teman. Apalagi lo sambil ini mendoan. Bahagia banget. Kalian kalau sedang berada di daerah Cijeruk, Cihideng, sarapan pagi
makan siang, makan malam dia buka sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Kalau lihat di Google, main ke sini, ya, nggak ada ruginya sama sekali. Kita minum teh telang ya. Telangnya tidak terlalu terasa, tapi madunya terasa banget. Ini merasa madunya mirip-mirip dari jenis lebah trigona, tapi kurang paham juga dia pakai yang mana, karena ada sedikit rasa asam. Biasanya di lebah yang ada rasa asamnya itu trigona biasanya, tapi nggak tahu ini pakai apa. Ini wedang telang pakai madu ya. Kalau ini adalah Tahitinya, nyobain ya. Ini pesanannya istri. Wah, Tahiti, bukan Tahiti ya, Tahiti. Tapi ketika kita minum ini, gerakan kita menjadi melambat gitu, seolah-olah kita sedang bermain Tahiti gitu ya. Nikmat. Wah, top lah. Jangan lupa tehnya. Kita cobain tehnya. Semua harus kita nilai kecuali pisang ya. Kalau pisang ini dari kebun katanya komplementari, berarti kita nggak pesan tapi kita dikasih bonus pisang loh. Strong, teh hitam strong, mantap, cocok banget buat menu kita hari ini. Oke, kita lanjut, kita makan. Wah, ajib teman-teman. Tadinya hari ini kita mau datengin lontong sayur Padang. Lontong sayur Padang di mana? Habis belum nyoba Pak? Oh ya, parunya. Tanpa nasi? Parunya lembut banget ya. Dia pakai bumbu cabai hijau kayaknya. Iya, cabai hijau. Cabai hijau. Ada sedikit banget rasa pahit, tapi itu yang bikin enak. Itu salah satu yang bikin enak sebetulnya. Kombinasi menggunakan telur gimbal kayak gini itu cerdas banget, cerdas teman-teman. Kombinasi yang pas ya, pas banget. Gua mau deh kalau sarapan gua pagi-pagi begitu. Iya. Oh, pedas. Enak. Berapa nilainya itu? Ini 9. 9 teman-teman. Ini. Lodeh. Ini. Lodeh 9,5 teman-teman. Lodeh 9,5 teman-teman. Itu 9,5 itu sudah masuk dalam kasta tertinggi dalam penilaian makanan. Enak banget. Dalam skalanya gua ya, kasta tertinggi karena pernah makan itu. nggak pernah. Gue sih pernah makannya. Makanya gue tahu di sini enak karena gue pernah sekali ke sini gue makan gitu. Enak banget. Basically kan aku nggak doyan. Kalau istri basicnya dia nggak doyan sayur lodeh. Sayur ini nggak doyan. Sayur asam, sayur lodeh dia nggak doyan biasanya gitu. Tapi ya itu yang mau ngabisin dia kayaknya. Buat bawa pulang oke juga ya. Buat di rumah. Enak banget. Wah, nggak kerasa teman-teman, ini jahat sama nasi teman-teman. Maksudnya jahat sama nasi itu bikin cepat nasi habis. Ikannya digoreng terlebih dahulu, jadi agak garing. Lalu jadi kan masakan udah matang ya si ikannya. Jadi dia sudah ada seasoningnya juga di ikannya, jadi enak. Ada orang bikin pecak, dia cuma fokus sama si bumbu pecaknya aja, ikannya nggak diapa-apain, bahkan sampai ada yang sama sekali nggak dikasih garam teman-teman. Nah itu kurang pas ya gitu. Enak yang begini, jadi ikannya pun dikasih bumbu gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya kurang pas sama apa, joget-joget tuh bini gua. Enak banget.
apa namanya, kalau orangnya yang makan kurang cocok sama ada rasa pahit tadi gitu, makanya dia bisa hindari dengan apa? Dengan hanya makan ikannya gitu. Jadi bagus kalau ikan tuh memang sudah dibumbuin, minimal tuh kan dikasih garam gitu ya, garam kunyit gitu, si ikannya enak. Nggak semua orang tuh suka ada tes pahit misalnya di dalam makanannya gitu. Mereka yang seperti itu, maka kalau ada alternatif ikannya itu sudah memiliki rasa, maka mereka masih bisa enjoy kan makan. Nah, jadi ini udah pas banget. Dan ini waktu bikin pecaknya, ini kelihatan sekali tidak ngirit di dalam masalah bumbu. Gak ngasal teman-teman. Ini betul-betul full of flavor ya. Itu. Parkiran di atas masih banyak, jadi jangan khawatir. Kalau teman-teman bawa mobil, bawa apa, aman. Kalau ini gue tadi parkir di bawah situ kan, biar deket aja gitu buat motor. Nasinya habis. Gak apa-apa. Gimbal itu karena kelihatan acak-acakan teman-teman. Ya habisin dong teman-teman. Aku juga pengen tahu dari tadi. Parah. Itu nggak bisa makan. Gue juga pengen. Gue baru cuma 2 sendok itu makan tuh. Parah nih. Enak ya. Nah teman, karena ikan ya nggak mungkin gua habisin semuanya. Jadi satu lihat penghargaan kita terhadap makanan habis. Habis dong. Ini tinggal tulang-tulangnya aja. Ini tinggal lagi kita mau habisin. Ini juga kita mau habisin bentar lagi. Habis banget. Apalagi ini sampai kering. Nah, pengalaman good di sini. Lanjut pempek pastel teman-teman. Pempek pastel. Lembut gitu. Lembut di dalam, crunchy di luarnya. Jadi kita tuh makan krauk nyes gitu. Dan ini bukan main-main, ininya apa namanya, kuah pempeknya manis tapi langsung pedas. Tapi apakah ini pedas lada atau pedas cabai ya, itu yang masih gue belum bisa bedain. Oh ini kan udah jelas cabainya ada. Wah, mantap. Wah, kenyang banget perut. Tisu dong, maaf. Pokoknya ini tempat yang wajib lu kunjungin ketika lu main daerah Cijeruk, Cihideng, mampir ke sini. Cari di Google, Omah Kandang namanya. Bini gua sampai muji-muji tuh untuk lodehnya. Pengalaman yang berbeda soalnya dia dapatkan. Lu seru kan ketika lu melakukan sesuatu yang itu baru buat lu gitu, dan lu akhirnya menjadi tertarik, menjadi bersyukur lu mengalami itu. Seperti ini makanan merubah persepsi dia yang tadinya. Jadi memang ketika tadinya kan mau ngunjungin sayur lontong Padang gitu kan,
guanya yang kurang serak gitu, kurang serak karena ada satu lain hal lah gitu ya. Tapi kita akan kesana nanti untuk review. Hanya hari ini tiba-tiba gue rubah aja jadwalnya. Enggak lah, gue pengen ke Omah Kandang aja. Gue pengen makan lodeh gitu. Nah mungkin bini gue agak pesimis ya mendengar kata lodeh gitu. Dia mungkin kurang agree sama itu. Tapi ya ikut aja kan. Dan sekarang dia ngerti kenapa gue bilang di sini lodehnya enak. Sekarang dia paham kalau ketemu sama yang benar masaknya lodeh, ketemu sama yang pas ngasih bumbunya gitu ya, maka lodeh itu bisa menjadi masakan yang betul-betul membangkitkan selera dan betul-betul menyenangkan hati ketika kita makan gitu. Pedas dari tempe kan lumayan lama nempelnya. Nah untungnya kita mesen telang. Kalau telang kan setahunya kita kan warnanya biru ya. Nah, ini karena sudah dicampur sama dicampur sama madu, jadi dia warnanya kemerahan. Ini dibungkus aja kali. Nggak bisa. Ini tempe bukan gua nggak mau habisin teman-teman. Ini enak. Pecaknya gua kasih angka 8,5 ya. Pecaknya. Tadi menu yang istri gua pesan itu 9. Lodehnya 9,5 gitu kan. Telangnya buat gua ini 8,5. Tahitinya berapa? 8. Tahitinya 8 teman-teman. Untuk si siapa? Untuk si mendoannya gua kasih angka 8,5 teman-teman. Oke. Nggak tahu habisnya berapa, ntar kita lihat, kita cek ya. Kalaupun lu merasa bahwa harganya agak pricey gitu, itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat wajar karena ada vibes, suasana. Ya lu lihatlah ya, tempatnya kayak gini gitu ya, ada pemandangan, angin yang menyegarkan sekali, penuh dengan oksigen yang bagus ya, karena kita berada di bawah naungan pohon-pohonan. Kita ada interaksi dengan binatang, contohnya seperti burung hantu dan lebah gitu. Jadi harga itu akan value for money gitu. Recommended buat gue tempatnya. Ini bisa banget lu pakai buat ngumpul-ngumpul. Areanya cukup luas, bangkunya cukup banyak gitu ya. Cozy, menyenangkan banget, nggak terlalu jauh dari jalan utama gitu. Pokoknya asik. Oke, kita ketemu lagi nanti ya di kuliner berikutnya dan di touring berikutnya. Nggak tahu karena sekarang masih sering hujan, jadi gua agak mengurangi touring dan memperbanyak konten-konten untuk review makanan. Akan tetapi review yang gue lakukan ini adalah jujur, tidak di endorse. Gue melakukan pembelian dengan uang sendiri dan gue izin kepada orangnya untuk gue review sejujur-jujurnya. Akan tetapi gue punya prinsip, tidak ada makanan yang tidak enak. Makanan itu hanya ada enak dan sangat enak. Kalaupun ada yang dirasakan tidak masuk dengan selera kita, maka itu namanya tidak cocok, bukan tidak enak. Itu sangat jauh berbeda. Oke. Salam lezatos, salam Mamma Mia, dan salam laziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya jadi masih banyak, bisa di sana terong. Jadi apa yang dimasak itu banyak dari hasil di sini sendiri teman-teman. Tuh terong. Terong. Seru ya tempat makannya. Punya arena yang mengasihkan gitu. Tempat nongkrong, melihat pemandangan gitu. Ini
Di bawah sini ada toilet, teman-teman. Kalau mau ngopi sini bisa. Ya. Ini toiletnya, teman-teman. Toiletnya ada 2. Nah, oke. Nah. Airnya masih air sumur, seru, bersih. Lihat tuh sumber airnya. Ini untuk musola, teman-teman. Di sini juga ada toilet lagi 2. Ini tempat wudhunya, teman-teman. Ini tempat wudhunya. Dan ini adalah musolanya. Musolanya cukup untuk sekitar 10 orang ya. 10 orang lebih malah. Ya 10 orang lah. 10 sampai 12 orang. Gitu. Area buat bersihnya. Nah, ini ada stup lagi. Jadi areanya masih luas, teman-teman. Masih ke bawah juga ada. Itu di sana banyak stup-stup tuh, banyak stup-stup apa namanya, lebah. Nah ini sama, ini juga stup lebah, lihat. Kalau mau yang lebih asik lagi, nah jadi tadi ikan pecak yang gua makan, nah, ini kolamnya, lihat besar-besarnya kan, sama seperti apa yang gua makan tadi. Seru kan? Itu ada jalan menuju ke bawah, teman-teman, yang masih lahannya beliau. Nah, ya teman-teman bisa nongkrong duduk di sini buat memandang ke arah sana. Pemandangan yang mengasihkan, teman-teman. Lihat ikannya, besar-besar nilainya, teman-teman.